Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, memasuki al-aslu ats-tsalits, pokok agama yang ketiga. Kata penulis rahimahullah, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita mengenal Allah dan mengenal agamanya Islam, maka kita pun harus mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Dan Hashim dari suku Quraisy atau dari keturunan Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Dan Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Untuk beliau dan untuk Nabi kita semoga tercurahkan salawat dan salam yang paling afdal. Jemaah sekalian, inilah secara ringkas nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy keturunan Arab. Dan Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Apakah sebelum Nabi Ismail sudah ada orang Arab? Jelas sudah ada. Tapi kenapa beliau menyebutkan Arab dari keturunan Ismail? Karena Arab itu terbagi dua, Al-Arabul Aribah dan Al-Arabul Musta'rabah. Arab yang merupakan asal dari bangsa Arab, dan Arab karena pernikahan Ismail dengan putrinya orang Arab. Jadi bangsa Arab itu sudah ada sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beliau menikahi putri Arab, maka Quraisy itu dari keturunan Ismail. Dan tidak diragukan lagi, ini adalah
keturunan yang paling mulia, nasab yang paling tinggi. Nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dari keturunan Ismail hanya seorang nabi. Beda dengan keturunan Ishak. Seluruh nabi antara Nabi Ismail dan Ishak dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunannya Ishak. Sedangkan dari Nabi Ismail hanya satu nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian para ulama mengatakan yang perlu kita kenali pada diri Nabi Muhammad SAW ada 4 atau yang wajib, yang hukumnya wajib untuk kita kenali. Yang pertama, nama beliau. Sedangkan nasabnya tidak sampai wajib kita ketahui. Yang wajib adalah nama beliau, Muhammad. Tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan Islam dengan baik tanpa mengenal Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya namanya. Dan mengenal beliau secara khusus pada namanya dan secara global pada nasabnya, ini penting agar kita tidak salah orang. Karena kelompok-kelompok sesat ada yang sampai mengklaim yang dimaksud dengan Muhammad itu Muhammad yang lain. Seperti golongan Ahmadiyah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan Ahmad adalah Mirza Ghulam Ahmad dari India. Dan Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Jadi namanya dan siapa yang dimaksud orangnya, ini yang wajib kita ketahui. Adapun nasabnya cukup kita tahu secara global. Dan apa yang disebutkan Syekh di sini sudah sangat global. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Setelah itu beliau tidak sebutkan lagi nama kakek-kakek beliau, tapi langsung Hashim itu dari Quraisy, Quraisy dari Arab, dan Arab yang dimaksud di sini adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Jadi beliau hanya menyebutkan secara global. Yang kedua, yang wajib kita kenali pada beliau adalah mengenal beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya.
Ini pokok utamanya. Mengenal beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah artinya orang yang memiliki ibadah yang terbaik kepada Allah, namun hanya manusia biasa sama seperti kita, yang tidak memiliki sifat-sifat Allah, tidak pula punya hak untuk disembah. Utusan Allah artinya kita meyakini ajaran beliau semuanya adalah ajaran Allah. Maka kita pun tunduk patuh kepada semua ajaran beliau. Dan mengimani beliau sebagai hamba Allah dan Rasul, ini juga disebut ulama sebagai dua rukun syahadat. Di antara dalilnya surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Namun aku mendapatkan wahyu. Manusia seperti kita berarti hamba Allah. Mendapatkan wahyu berarti seorang rasul. Ini yang kedua yang harus kita kenali pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengenal di mana kita bisa mendapatkan ajaran beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kata beliau, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita mendapatkan ajaran beliau. Namun tentu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus mengikuti pemahaman para sahabat beliau. Sebagaimana juga sabda beliau, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ma ana alaihi wa ashabi. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang ketiga yang harus kita kenali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita bisa mendapatkan ajaran beliau dan bagaimana memahaminya. Maka ajaran beliau terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, memahaminya mengikuti pemahaman sahabat beliau, pemahaman murid-murid beliau yang beliau ajari secara langsung. Yang keempat, yang harus kita kenali pada diri Nabi Muhammad SAW adalah pokok ajaran beliau. Pokok ajaran beliau, yaitu mentauhidkan Allah dan melarang syirik. Dan inilah yang akan ditekankan oleh penulis. Penulis memberi penekanan kepada kita
untuk mengenal pokok ajaran beliau. Kenapa? Karena ibarat sebuah rumah, pokok ajaran itu adalah pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu akan runtuh. Jadi, inilah jemaah sekalian 4 yang perlu kita kenali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenali selainnya tidak sampai tingkat wajib. Seperti mempelajari nasab beliau secara utuh. Sampai kepada Nabi Ibrahim siapa saja kakek beliau, apalagi sampai kepada Nabi Adam. Maka ini sifatnya tidak wajib, namun tentu dianjurkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, walahu minal umri 63 sanah, dan umur beliau semasa hidup adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun yang pertama sebelum menjadi nabi. Wa 23 nabiyyar rasulah, dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Allah angkat beliau menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Karena jemaah sekalian, umumnya manusia itu kalau sudah umur 40 tahun menjadi semakin matang. Pemikirannya sudah matang, emosinya sudah lebih stabil, dan seharusnya umur 40 tahun itu sudah lebih meningkatkan perhatian terhadap kehidupan akhirat. Ibaratnya kehidupan kita setelah 40 tahun sudah merupakan bonus yang besar dari Allah untuk lebih mementingkan kehidupan akhirat, tidak lagi terlena dengan dunia. Ini hikmah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Nubi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq. Dimulai dengan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Inilah surat pertama turun, yaitu awal-awal surat Al-Alaq, yang menandakan beliau sudah menjadi nabi. Wa ursila bil Muddathir, dan diangkat menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddathir, yaitu surat yang pertama menyuruh beliau untuk mulai berdakwah, sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh. Wa waladuhu Makkah, dan negeri beliau adalah Makkah, negeri tempat kelahiran beliau sampai berusia dewasa, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau tinggal di Makkah, negeri yang terbaik, dan di dalamnya terdapat masjid yang paling afdal. Kemudian penulis rahimahullah mulai masuk pada pembahasan inti ajaran beliau. Inilah yang paling penting untuk kita kenali. Nggak ada gunanya kita kenal nasab beliau,
tapi enggak tahu inti ajaran beliau. Ba'athahu Allahu bin nidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhidi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk melarang syirik dan mengajak kepada tauhid. Inilah inti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak diturunkan kepada beliau surat pertama untuk mengangkat beliau menjadi rasul. Disuruh beliau untuk mendakwahkan tauhid dan melarang syirik. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Inilah jemaah sekalian ayat atau surat pertama yang turun mengangkat beliau menjadi rasul. Berarti sudah diperintahkan berdakwah. Wahai orang yang berselimut. Ketika itu Nabi SAW sedang berselimut. Bangkitlah dan berilah peringatan. Dan Rabbmu agungkanlah. Dan pakaianmu sucikanlah. Dan dosa tinggalkanlah. Dan jangan kamu memberi demi mendapatkan balasan yang lebih banyak dari orang yang kamu beri. Dan kepada Rabbmu bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Perhatikan penjelasan makna ayat-ayat ini. Wa makna kum fa'anzir, makna bangkitlah, lalu berilah peringatan, yunziru 'an syirki wa yad'u ila tauhidi. Yaitu beliau harus mengingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Sebagaimana Allah kabarkan juga di surat An-Nahl ayat ke-36 tentang tugas seluruh nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang dituhankan atau disembah selain Allah. Inilah inti ajaran beliau yang harus kita pahami dengan baik. Biarpun kita menguasai sirahnya, bahkan menguasai semua ajaran beliau, tapi tidak paham tauhid, enggak ada gunanya. Karena tauhid pondasi amalan. Tidak diterima amalan kita tanpa tauhid. Itulah sebabnya dakwah pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tauhid. Karena tauhid adalah pondasi. Tidak diterima amalan seseorang tanpa tauhid. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu besarkanlah, agungkanlah. Ay azimhu bitauhid. Maknanya adalah agungkan dia dengan tauhid. Inilah jamaah sekalian, pengagungan kepada Allah yang sebenarnya, yaitu dengan mentauhidkannya.
memurnikan ibadah hanya kepadanya dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, tidak benar. Sebaliknya, orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang merendahkan Allah. Itulah sebabnya seringkali ketika kita menyebut nama Allah, kita ucapkan Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Ini kalau diteruskan, apa lanjutannya? Subhanahu wa ta'ala, kalau diteruskan apa lanjutannya? Ada yang tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diteruskan apa lanjutannya? Amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Berarti syirik itu mengotori kemuliaan Allah dan merendahkan keagungan Allah. Maka kita mengatakan subhanah, maha suci Dia, wa ta'ala, dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi tauhid itu adalah pengagungan kepada Allah, dan syirik adalah penghinaan, pelecehan, dan perendahan kepada Allah. Maka orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang mengagungkan Allah. Oleh karenanya kata para ulama, ibadah kepada Allah mengumpulkan dua pokok. Ibadah kepada Allah mengumpulkan dua pokok atau dua pondasi. Apa itu? Al-mahabbata wat ta'zim. Cinta dan pengagungan. Ini hakikat ibadah. Mencintai Allah dan mengagungkannya dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikutnya kata Syekh, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Jemaah sekalian, ada beberapa penafsiran ulama tentang makna pakaianmu sucikanlah. Dan penafsiran yang paling tinggi, ayat tahhir a'malaka anisyirki, adalah sucikan amalan-amalanmu dari syirik. Karena amalan itu bagaikan pakaian kita yang kita kenakan, sehingga menghiasi diri kita. Jadi makna pakaianmu sucikanlah adalah bersihkanlah amalan-amalanmu dari syirik. Karena ini syarat diterimanya amalan kita. Amalan orang yang berbuat syirik tidak diterima Allah. Bahkan andai ada seseorang beribadah sudah 40 tahun lamanya, setelah itu dia berbuat syirik, terhapus semua amal ibadahnya. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu.
warrujza fahjur, dan dosa maka tinggalkanlah. Ar-rujzu, yang dimaksud dosa di sini adalah al-asnam, patung-patung. Baik membuat patung, memilikinya, apalagi menyembahnya. Oleh karena itu, dalam syariat dilarang keras membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Sama saja itu patung, foto, atau lukisan, ataupun yang lainnya. Patung dilarang karena bisa disembah. Lukisan juga begitu. Bagaimana dengan foto? Mungkinkah orang menyembah foto? Bahkan sudah terjadi. Ada foto seorang guru dipajang di rumah. Dulu orang tua mereka memajang guru tersebut untuk sebagai hiasan saja. Tapi kemudian anak keturunannya mengatakan, kalau ada foto guru itu di rumah kita, maka rumah kita aman. Ini sudah syirik. Ada juga foto orang soleh diletakkan di rumah makan untuk penglaris dagangan. Maka ini sudah syirik. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW pada patung juga terjadi pada foto. Maka semua yang bisa mengantarkan kepada syirik hendaklah kita jauhi. Wahajruha tarkuha wa ahliha, dan meninggalkan patung-patung itu maknanya luas. Perhatikan dengan baik. Meninggalkan patung-patung atau meninggalkan sesembahan selain Allah artinya tarkuha wa ahliha, meninggalkan penyembahan terhadapnya dan para penyembahnya. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri darinya dan para penyembahnya. Wa adawatuha wa ahliha, dan memusuhinya serta memusuhi para penyembahnya. Wa firaquha wa ahliha, dan berpisah dengannya dan para penyembahnya. Ini adalah lafaz di kitab Thalathatul Usul yang ditahqiq oleh Syekh Al-Utsaimin. Mungkin di sebagian lafaz di tahqiq yang lainnya itu tidak selengkap yang baru saja saya bacakan. Jadi kalau kita perhatikan, Syekh menjelaskan di sini, untuk bisa meninggalkan penyembahan kepada patung-patung, ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, meninggalkannya dan meninggalkan para penyembahnya. Yang kedua, memisahkan diri dengan mereka. Memisahkan diri atau menjauhi patung-patung itu dan para penyembahnya. Jadi bukan sekedar meninggalkan, tapi menjauhi. Yang ketiga, berlepas diri dari penyembahan terhadapnya dan para penyembahnya. Berlepas diri itu artinya kita membenci dan menyalahkan
membenci dan menyalahkan. Yang keempat, memusuhinya dan memusuhi para penyembahnya. Bersikap memusuhi perbuatan menyembah kepada selain Allah dan orang-orang yang menyembahnya. Barulah kita bisa mengamalkan ayat kelima surat Al-Mudaththir dengan melakukan 4 ini. Inilah jemaah sekalian, ayat yang menjelaskan kepada kita inti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhidi. Beliau mendakwahkan tauhid sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di kota Makkah di 10 tahun awal. Hanya itulah yang beliau ajarkan. Setelah itu baru beliau mengajarkan solat. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah tahun ke-10 beliau diperjalankan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams. Maka diwajibkan atas beliau solat yang 5. Maka beliau pun mulai mengajarkan solat 5 waktu, di samping terus mengajarkan tauhid. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan beliau terus melakukan solat di kota Makkah selama 3 tahun berikutnya. Maka genaplah 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Kenapa jemaah sekalian? Apa alasannya? Apa alasannya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah? Alasannya adalah karena di kota Makkah kaum muslimin tidak bisa lagi mengamalkan agama dan terus mempelajari dan menyebarkannya. Kenapa? Menghadapi bahaya besar. Dalam keadaan kaum muslimin belum sanggup berjihad karena jumlahnya masih sedikit sehingga masih sangat lemah. Sementara orang kafir mayoritas dan memiliki kekuatan. Maka agar bisa terus belajar dan menyiarkan agama dan mengamalkan agama dengan baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berhijrah. Ini banyak hikmah besar yang bisa kita petik. Kalau Allah menghendaki, mudah saja Allah hancurkan orang-orang musyrik di kota Makkah. Tapi ternyata Allah menyuruh kaum muslimin berhijrah. Di antara hikmahnya untuk menguji keimanan mereka. Karena hijrah itu sangat berat. Perjalanannya saja 8 hari 8 malam. Kalau kita sekarang Masya Allah mau ke Madinah kurang lebih 9 atau 10 jam saja. Dari Makkah ke Madinah sekarang sudah bisa 2 jam dengan kereta cepat. Tapi dulu 8 hari 8 malam.
menembus gurun pasir yang ganas untuk menguji keimanan mereka. Dan hikmah yang lain agar kita meneladani kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hikmah yang lainnya agar kita meneladani pengorbanan mereka. Pengorbanan di jalan Allah. Karena sahabat yang berhijrah ini harus meninggalkan harta mereka. Baru diizinkan oleh Quraisy. Jadi orang-orang kaya waktu ke Madinah nggak bawa apa-apa. Jadi miskin lagi. Bayangkan antum punya aset sudah 1 triliun. Tapi terpaksa diambil orang karena antum harus pergi dari kota itu. Ini pengorbanan yang luar biasa. Lalu di Madinah mereka nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa di kota Madinah. Namun Allah menjadikan kaum Ansor menolong mereka. Ini luar biasa pengorbanan di jalan Allah. Andai Allah mau menghancurkan kaum musyrikin, andai Allah mau memindahkan Nabi dan para sahabat dalam sekejap ke kota Madinah, mudah sekali Allah lakukan. Seperti Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW sampai ke atas langit yang ke-7, terus lagi ke Sidratul Muntaha, hanya dalam semalam saja. Pergi pulang bahkan. Dan itu adalah jarak 50.000 tahun perjalanan. Ini diantara penafsiran fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Satu hari seperti 50.000 tahun di dunia. Di antara penafsiran ayat ini adalah perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kekuasaan Allah, beliau hanya melakukan dalam 1 malam. Apa mudahnya, apa susahnya bagi Allah kalau memindahkan Nabi dan para sahabat ke Madinah dalam sekejap? Ternyata Allah nggak lakukan. Maka di situ ada hikmah-hikmah besar agar menguji keimanan mereka dan menjadi teladan bagi kita dalam kesabaran dan pengorbanan. Kemudian kata Syekh, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah itu wajib atas umat ini dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Wahiyya baqiyatun ila an taquma sa'ah, dan syariatnya masih berlaku sampai hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, syariat berhijrah masih berlaku sampai hari kiamat. Apa makna hijrah? Secara bahasa, hijrah itu adalah at-tarku, meninggalkan. Adapun secara syariat, hijrah itu terbagi 2. Hijrah makaniyah dan hijrah ma'nawiyah. Yang pertama, hijrah makaniyah. Artinya hijrah pindah tempat tinggal. Bentuknya yang terjadi di masa Nabi SAW ada 3. Ada 3 bentuk hijrah makaniyah di masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, min baladil khauf ila baladil amni. Dari negeri yang penuh ketakutan kepada negeri yang aman. Meskipun negeri yang aman ini negeri kafir. Dan ini terjadi 2 kali di masa Nabi SAW. Para sahabat berhijrah
dari kota Makkah ke negeri Habasyah agar mereka bisa beribadah. Agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan aman. Mereka harus berhijrah. Yang kedua, min baladil kufri ila baladil Islam. Dari negeri kufur ke negeri Islam. Itulah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan alhamdulillah di masa kita sekarang negeri Islam sudah banyak, sehingga kita nggak perlu berhijrah ke negeri kafir. Bahkan seharusnya kita berhijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada dasarnya tinggal di negeri kafir itu tidak boleh. Kenapa? Kewajiban berhijrah masih berlaku. Maka tinggal di negeri kafir tidak boleh. Hanya saja tingkatan wajib ini berlaku apabila tidak terpenuhi 5 syarat. Kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir wajib berhijrah apabila tidak terpenuhi 5 syarat. Dan kalau terpenuhi 5 syarat, maka hukumnya sunnah mereka berhijrah. Tapi kalau tidak terpenuhi, wajib. Apa saja syaratnya? Yang pertama, mereka mampu mengamalkan agama. Contoh, wanita muslimah tidak dilarang berjilbab syar'i. Kalau di negara itu dilarang berjilbab syar'i, wajib mereka berhijrah. Contohnya di sebagian negara kafir hari ini. Di Perancis, subhanallah, para wanita muslimah kalau mau pergi ke sekolah umum atau tempat-tempat umum, dari rumah pakai jilbab. Begitu mau masuk sekolah, harus lepas jilbab. Subhanallah. Kok mereka masih bertahan di negeri seperti itu? Wajib berhijrah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, keberadaannya di sana karena suatu hajat. Bukan sekedar main-main, jalan-jalan, berwisata, dan lain-lain. Ini nggak boleh. Kalau ada hajat, boleh. Hajat itu contoh harus berobat ke sana. Ataupun jual beli dagang, tidak mengapa, itu mubah. Bahkan ada sebagian hajat yang bersifat fardu kifayah. Contoh, berdakwah. Ini fardu kifayah. Tapi tetap syarat pertama dan yang lainnya harus terpenuhi. Biarpun dia berdakwah, harus memenuhi syarat. Syarat yang ketiga, memiliki kedalaman ilmu agama. Agar dia tidak kena syubhat. Syarat yang keempat, memiliki kekuatan iman. Agar dia tidak tergoda syahwat. Kita sudah pahami bersama, orang-orang kafir itu nggak peduli dengan halal haram. Dalam hubungan dengan lawan jenis, nggak peduli dengan halal haram. Makanan juga begitu, nggak peduli dengan halal haram. Sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Na'udzubillah. Betapa banyak dan betapa mudahnya seseorang terpengaruh apabila dia tidak memiliki kekuatan iman. Syarat yang kelima, apabila dia membawa anak-anaknya yang masih kecil atau keluarganya secara umum, wajib dia mampu menjaga mereka. Di antara bentuk penjagaan adalah
harus disekolahkan di sekolah kaum muslimin. Walhamdulillah seperti di Inggris, di London, sudah banyak sekolah-sekolah dasar Islam. Kalau tidak ada sekolah dasar Islam, dia bisa sekolah online dari negara-negara Islam. Tidak boleh dia masukkan anaknya bergaul dengan anak-anak orang kafir kalau tidak mau anaknya rusak. Inilah 5 syarat bolehnya seseorang tinggal di negara kafir. Itu pun lebih afdal dia hijrah. Dan kalau tidak terpenuhi satu pun dari 5 syarat ini, maka wajib dia berhijrah. Kewajiban ini berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas dalilnya. Hijrah makaniyah yang ketiga adalah melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini perjalanan yang paling indah dan paling berkah dalam sepanjang sejarah. Dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dilakukan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah SAW sudah berada di kota Madinah terutama, maka kaum muslimin dari berbagai negeri mendatangi beliau, tapi hanya sementara waktu. Untuk apa? Untuk mendalami ilmu Islam. Setelah mereka tahu ilmunya, mereka disuruh kembali oleh Nabi SAW untuk berdakwah di kampungnya sendiri. Ini termasuk hijrah. Dan disinilah peran seorang ibu yang sangat besar. Bagaimana mempersiapkan anak laki-lakinya untuk merantau demi belajar ilmu agama. Ini penting bagi anak laki-laki. Jangan terus dimanja. Persiapkan dirinya supaya mandiri, supaya kuat secara mental untuk berkelana demi menuntut ilmu. Ini sunnah salaf yang diamalkan seluruh ulama di sepanjang zaman. Melakukan perjalanan menuntut ilmu. Berpisah sementara dengan keluarga. Walhamdulillah seperti di negara kita, Allah beri banyak kemudahan dengan adanya pondok-pondok pesantren. Namun, kalau kita bisa siapkan anak kita, bisa berhijrah sampai ke Makkah dan Madinah, atau di negeri-negeri para ulama, untuk belajar sementara waktu, agar dia kelak kembali kepada kita dan mengajari ilmunya, maka ini termasuk hijrah. Sekali lagi, di sini peran ibu sangat besar. Mempersiapkan anak kita secara mental untuk bisa melakukan perjalanan menuntut ilmu. Berikan dia motivasi, berikan dia nasihat-nasihat agar dia semangat menuntut ilmu. Dan banyak sekali manfaat-manfaat serta pelajaran yang lain dalam kehidupan ketika seseorang merantau, terutama di negeri yang terbaik, tinggal di Makkah dan Madinah. Hijrah yang kedua adalah hijrah apa yang kedua tadi namanya? Yang pertama makaniyah, yang kedua apa namanya? Ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu artinya adalah bertobat. Kenapa disebut hijrah? Karena orang yang bertobat itu berarti dia berhijrah dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu.
Demikian seterusnya. Dan ini inti daripada hijrah. Adanya hijrah makaniyah untuk merealisasikan hijrah ma'nawiyah. Jadi nggak ada gunanya dia dari negeri kafir pindah ke negeri Islam, tapi akhlaknya sama dengan orang kafir, ya nggak ada gunanya. Dia pindah dari negeri kafir supaya dia tidak terjerumus dalam perbuatan orang-orang kafir. Maka inti daripada hijrah adalah bertobat dan menjaga taubat. Itu inti daripada hijrah. Bukan sekedar bertobat, tapi menjaga taubatnya supaya nggak kembali lagi. Makanya dia perlu berhijrah. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menegaskan, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh. Orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat orang yang berhijrah. Lalu jemaah sekalian, apa dalil? Hijrah itu masih berlaku sampai hari kiamat. Kata Syekh, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya dalam keadaan berbuat dosa. Qalu, para malaikat pun bertanya, ada apa kalian ini? Maka mereka menjawab, kami orang-orang yang lemah di bumi. Jadi kenapa kamu nggak pakai jilbab? Karena kami ini orang lemah. Kalau kami pakai jilbab, kami ditindas oleh orang kuat. Itu jawaban mereka. Lihat apa jawaban malaikat. Qalu, malaikat pun berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah kepadanya. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka mereka itulah tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah, laki-laki, wanita maupun anak-anak yang tidak bisa melakukan perjalanan hijrah, tidak bisa membuat strategi untuk bisa keluar dari negeri itu karena dihalang-halangi dan tidak menemukan jalan. Artinya mereka nggak sanggup. Mereka dihalangi untuk keluar negeri. Maka faulaika asallahu ayya'fu anhum. Semoga Allah memaafkan mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi pada dasarnya wajib berhijrah kecuali yang tidak sanggup. Maka Allah berikan pemaafan. Walhamdulillah seperti di zaman sekarang, orang kalau mau pergi kemana saja sangat mudah. Tinggal buat paspor, buat visa, bahkan ada negara boleh tanpa visa, beli tiket sudah bisa pergi, bisa hijrah. Tidak ada kesulitan. Maka ini adalah dalil wajibnya berhijrah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka beribadahlah hanya kepadaku. Surat Al-Ankabut ayat ke-56. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Baghawi, salah seorang imam ahli tafsir,
menjelaskan tentang ayat ini. Al-Ankabut 56. Sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bimakkah. Sebab turunnya ayat ini tentang orang-orang muslim yang masih di Makkah. Lam yuhajiru, belum ikut berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Maksudnya, biarpun mereka tidak berhijrah, selama mereka masih menyembah Allah, tidak berbuat syirik, maka mereka masih muslim. Tapi mereka melakukan dosa besar kalau mampu berhijrah tapi tidak berhijrah. Akan tetapi jamaah sekalian, tinggalnya seseorang di negeri kafir dapat menyebabkan dia menjadi kafir karena terpengaruh dengan orang-orang kafir. Dan ini sudah banyak. Bahkan dulu, mungkin sampai hari ini, itu sengaja diprogramkan oleh beberapa universitas di negara-negara kafir, di Eropa dan di Amerika dan yang lainnya. Apa programnya? Programnya namanya sangat indah, Islamic Studies. Tapi belajarnya bukan di Makkah atau di Madinah, di negeri-negeri Islam. Belajarnya di Eropa, di Amerika. Tingkat S2 maupun S3. Maka mereka pun datang ke berbagai universitas Islam di negara-negara Islam untuk menawarkan program ini. Berangkatlah anak-anak muda muslim ini untuk belajar di sana. Memang dia tidak mengatakan pindah agama. Tapi setelah dia pulang ke negaranya, dia membawa pemahaman mereka meskipun terlihat sangat halus. Maka muncullah setelah kepulangan mereka golongan baru yang menamakan diri dengan Islam liberal. Jadi kemunculan Islam liberal itu karena rekayasa orang-orang kafir. Sengaja ditawarkan beasiswa, tunjangan hidup, dan hadiah-hadiah uang supaya mereka mau belajar kepada orang kafir agar akidah dan akal mereka dirusak. Sayangnya, setelah mereka pulang ke tanah air, membawa gelar S2, S3, jadilah mereka dosen di berbagai universitas Islam negeri, bahkan menjadi rektor. Inilah di antara musibah besar yang terjadi di negeri kita. Meskipun alhamdulillah di tengah masyarakat dakwah mereka tidak mengakar karena sangat batil dan tidak punya ilmu yang baik, tidak punya dasar ilmu yang kuat, sehingga orang awam yang paling bodoh sekalipun dapat menilai mereka ini adalah orang-orang bodoh yang ingin merusak Islam. Makanya sudah berganti-ganti isu yang mereka serukan. Yang pertama, Islam liberal. Kemudian berganti menjadi Islam pluralis. Kemudian berganti menjadi Islam moderat. Bahkan dimasukkan dalam sebagian program-program yang resmi. Jadi ini bahaya tinggal di negara kafir. Saya pernah dapat pertanyaan dari seorang ibu yang tinggal di Amerika. Ibu ini baru berhijrah dan sering ikut kajian online. Beliau menanyakan solusi tentang dua orang putrinya. Yang satunya sudah jadi penyuka sesama jenis LGBT. Yang satunya lagi sudah murtad. Jadi gimana solusinya?
Subhanallah. Ini yang terjadi pada anak-anak kaum muslimin di negara kafir. Maka hati-hati. Ini sangat berbahaya. Kemudian wad dalilu 'alal hijrati minas sunnah. Dalil kewajiban hijrah dari sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Kewajiban berhijrah tidak akan terputus sampai kewajiban bertaubat terputus. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan kewajiban bertaubat tidak akan pernah terputus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Jadi, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW itu bukan sekedar kisah, tapi syariat yang berlaku sampai hari kiamat. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Ada anak wanita terlahir di luar nikah. Ibu kandungnya dirahasiakan dan diasuh oleh nenek. Setelah dewasa dia tahu ibunya menikah dengan wali dan apakah dia boleh menceritakan ke anaknya, ke suaminya siapa ibu kandungnya, karena banyak yang menanyakan. Oh baik, jadi pertanyaannya, bagaimana anak ini menikah? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, bolehkah menceritakan ke anaknya siapa ibu kandungnya? Baik. Yang pertama, anak yang lahir dari zina berarti secara syar'i dia tidak punya ayah, berarti dia tidak punya wali. Kalau begitu siapa walinya? Walinya adalah pemerintah. Karena Rasulullah SAW bersabda, As-sultanu waliyun man la waliya lahu. Pemerintah itu wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Man la waliya laha. Kalau di negara kita, pemerintah sudah menetapkan KUA sebagai wali nikah bagi yang tidak punya wali. Ini yang pertama. Yang kedua, harus diberitahukan kepada si anak siapa ibunya. Ini wajib diberitahukan. Kenapa? Karena dia masih punya kewajiban untuk berbakti kepada ibunya. Bahkan dia juga harus tahu siapa ayah biologisnya. Tapi nggak perlu diceritakan kalau ayah biologisnya dan ibunya dulu berzina. Itu nggak perlu diceritakan. Cuma siapa ayah biologisnya dan siapa ibunya wajib dia tahu. Kenapa? Kalau kepada ibunya harus dia berbakti. Tapi kepada ayahnya dan kepada mahramnya
harus dia tahu agar dia tidak salah menikah dengan mahram. Biarpun secara syar'i ayahnya itu bukan ayahnya, tapi tetap mahram. Mahram dalam artian bukan boleh mereka berdua-duaan, tapi haram menikah. Jangan-jangan dia nggak tahu ayahnya, malah dia menikah dengan ayahnya. Na'udzubillah. Jadi ini penting diketahui. Tidak mengapa diceritakan kepadanya, harus diceritakan supaya dia tahu siapa mahramnya. Bagaimana menjaga keistiqomahan seorang muslimah setelah berhijrah agar semangat belajar Islam tetap menyala, tetap semangat menuntut ilmu tidak futur di tengah amanah rutinitas yang super sibuk yang mempengaruhi energi fisik dan mental. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Inilah kunci utamanya. Dan doa itu jangan cuma ucapan lisan, tapi disertai dengan hati yang khusyuk dalam berdoa. Dan hati yang berprasangka baik dan yakin kepada Allah. Dan hati yang berharap serta bergantung hanya kepada Allah. Seringkali kita baca doa tapi enggak hadir dalam hati. Contohnya, dalam setiap sholat kita minta doa istiqamah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sebesar-besarnya doa istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita saat membacanya, hati kita enggak ikut. Begitu pula doa-doa minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan lain-lain. Ini baca dengan lebih serius. Dengan penuh kesungguhan. Ini yang paling utama. Karena tidak ada yang membuat kita istiqamah kecuali Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Kalau Allah menolong kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dan merintanginya. Yang kedua, harus ada usaha dan perjuangan serta kesabaran. Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu juga bergantung pada kesabaran, usaha, dan perjuangan kita. Sebagaimana firman Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Yang ketiga, pilih teman bergaul untuk dijadikan teman dekat, orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Jangan terlalu dekat dengan yang semangatnya dagang, yang semangatnya dunia. Boleh berteman, tapi untuk dijadikan teman dekat, usahakan yang cinta ilmu, yang semangat menuntut ilmu, yang solehah. Ini jadikan teman dekat. Karena Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih
siapa yang dia jadikan sahabat karibnya. Kemudian yang keempat, ingat mati. Ingat selalu kematian dan renungkan apakah bekal kita sudah cukup atau belum. Perjalanan kita panjang. Kita harus memperbanyak bekal. Karena waktu kita sedikit dan dosa-dosa kita pun banyak. Maka mudah-mudahan dengan mengingat mati, kita lebih termotivasi untuk semangat dalam beramal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia. Kemudian yang kelima, pahami dengan baik keutamaan mempelajari ilmu agama. Ini jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah masuk surga, semangatlah dalam menuntut ilmu. Barangkali ini paling tidak 5, semoga bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya. Anda lihat di YouTube sholat duha yang Nabi SAW contohkan, yaitu sepekan sekali, itu lebih baik. Pernyataan tersebut berasal dari salah satu syekh sebagai narasumber. Bagaimana Ustaz, apakah tidak mengapa sholat duha setiap hari? Setahu saya tidak mengapa sholat duha setiap hari, karena tidak semua yang Nabi SAW tidak kerjakan secara rutin, kemudian bagi kita juga tidak afdol secara rutin. Contoh, Nabi SAW menganjurkan puasa Daud. Bahkan kata beliau itu puasa terbaik. Tapi beliau sendiri tidak mengamalkan puasa Daud. Tidak dinukil beliau terus-menerus sepanjang hidup berpuasa Daud. Tapi bersamaan dengan itu, beliau menasihatkan kita untuk puasa Daud. Sependek yang saya ketahui dari penjelasan para ulama yang lainnya, sholat duha itu tetap dianjurkan setiap hari, tidak mengapa. Bagaimana kalau istri ikut hijrah ke kota mayoritas Nasrani, sedang suami belum mengenal sunnah? Bukankah seorang istri harus mengikuti kemanapun suami berada? Mohon penjelasan. Ketika seorang istri mengikuti suami di tempat yang membahayakan agamanya, berarti dia sudah punya satu syarat. Dia ke sana ada alasan, bukan untuk jalan-jalan. Tinggal dia memenuhi 4 syarat yang lain agar dia bisa terus menemani suaminya. Kalau misalkan tidak terpenuhi syarat menjaga agama, maka wajib dia berhijrah. Misalkan dia tinggal meskipun bersama suami untuk menemani suami, tapi keberadaannya di situ menyebabkan dia terpengaruh kemurtadan, maka kalau begitu wajib dia berhijrah. Kalau suaminya tidak mau, berarti dia harus berpisah dari suaminya. Jadi, kalau dia bisa memenuhi
5 syarat ini semuanya, maka tidak ada masalah. Namun kalau tidak, maka dia tetap wajib berhijrah. Apalagi misalkan sudah jelas-jelas dia dilarang pakai jilbab, itu nggak mungkin, nggak boleh dia tinggal di situ. Biarpun dia harus meninggalkan suaminya, harus dia lakukan. Atau dia cari solusi. Apa solusinya? Jangan pernah keluar rumah. Kalau memang mereka kalau keluar rumah disuruh lepas jilbab. Jadi intinya adalah tergantung kondisinya. Wallahu a'lam. Apa ada syaratnya jika kita ingin mengharap berkah dari orang lain, mengalap berkah dari orang lain? Syarat ngalap berkah itu ada 3. Yang pertama, ada dalil yang menunjukkan keberkahannya. Yang kedua, cara mencari berkahnya harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meyakini hanya Allah yang memberikan berkah. Adapun sesuatu yang mengandung berkah hanya sebab. Sekarang contoh. Ya udah. Bisa lanjut ya? Sekarang contoh. Orang soleh atau orang berilmu adalah orang yang penuh berkah. Tapi gimana cara mencari berkahnya? Pelajari ilmunya. Duduk di majelis ilmunya. Bukan rebutan sisa minumnya. Ini cara mencari berkah yang salah. Kalau memperebutkan bekas-bekasnya. Kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya orang pada umat ini yang bekas-bekasnya mengandung berkah. Maka para sahabat berebutan sisa wudhu beliau misalkan. Tapi sahabat tidak memperebutkan sisa-sisanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Begitu pula tabi'in tidak memperebutkan bekas-bekasnya Al-Hasan, Al-Husain. Tidak. Itu khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi ini cara yang disyariatkan. Dan kita pun yakin seorang alim itu dengan ilmu yang dia ajarkan itu hanya sebab. Yang memberi berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 syarat mencari berkah. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.